Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dimanapun saat ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kembali bertemu pada mata kuliah Islam dan Kebudayaan Lokal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Stein Majene. Masih bersama saya Laode Muhammad Asdik Hamsin Ramadan. Namanya cukup panjangnya. Nah, kali ini kita bertemunya lewat video yang telah saya buat dan yang saat ini tengah teman-teman tonton. Di dalam video ini ada animasi karakter saya. Semoga melalui video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami mata kuliah Islam dan Kebudayaan Lokal. Nah, sebelum memulai kuliah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti materi kuliah Islam dan Kebudayaan Lokal ini. Salawat dan salam pun senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, cahaya di atas cahaya, yang karena nurnya maka Allah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, dan karenanya pula kita dapat merasakan zaman dengan kemajuan teknologi yang pesat seperti sekarang ini. Nah, jadi inilah materi-materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah definisi Islam, yang kedua ciri Islam dilihat dari konsep yang dibawanya, yang ketiga Islam sebagai simbol, yang keempat definisi kebudayaan, dan yang terakhir atau yang kelima unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama adalah definisi Islam. Secara bahasa, kata Islam berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata salima yang mempunyai arti selamat. Dari kata salima tersebut maka terbentuk kata aslama yang memiliki arti menyerah, tunduk, patuh, dan taat. Orang yang melakukan aslama atau masuk Islam dinamakan muslim. Selanjutnya, dari kata aslama juga membentuk kata silmun dan salamun yang berarti damai. Maka Islam dipahami sebagai ajaran yang cinta damai. Karenanya seorang yang menyatakan dirinya muslim adalah harus damai dengan Allah dan dengan sesama manusia. Adapun pengertian Islam dari segi istilah adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berasal dari manusia dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad SAW. Menurut Harun Nasution, bahwasanya Islam adalah agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga menjelaskan bahwasanya Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini sudah jelas dan tentu teman-teman pasti sudah memahami bahwasanya Islam adalah agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tetapi bukan hasil pemikiran beliau atau bukan hasil bikinan beliau. Sementara kitab suci Al-Quran adalah kitab suci bagi kaum muslimin. Saya kira itu jelas ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjut pada ciri-ciri Islam dilihat dari konsep yang dibawanya. Yang pertama adalah konsep teologi. Pada konsep teologi, Islam yang didasarkan pada prinsip tauhid sebagai konsep monoteisme. Jadi monoteisme ini adalah paham yang meyakini bahwa Tuhan itu tunggal atau Tuhan itu satu, yang dalam Islam dikenal sebagai konsep ketauhidan. Nah, pada konsep teologi ini, karena Islam didasarkan pada prinsip tauhid atau mempercayai bahwasanya Tuhan itu tunggal atau satu atau esa, maka segala aktivitas atau tingkah laku umat Islam tentu saja harus sesuai atau berdasarkan dengan petunjuk-petunjuk atau aturan yang telah ditetapkan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umat Islam memiliki satu kesatuan wawasan, kesatuan moral, hingga kesatuan identitas kultural karena berasal dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, konsep yang kedua adalah konsep kedudukan manusia. Nah, pada konsep ini adalah bagaimana hubungan umat Islam dengan Tuhan, hablum minallah, hubungan sesama manusia, hablum minanas, hubungannya dengan sesama makhluk serta alam semesta. Hubungan tersebut berada dalam jaringan kerja, peribadatan, dan kekhilafan, yaitu fungsi ibadah dan fungsi khilafah. Nah, jadi jaringan kerja di sini adalah hubungan antar sesama manusia, peribadatan adalah hubungan dengan Tuhan, sedangkan kekhilafahan adalah bagaimana hubungannya dengan makhluk dan alam semesta. Lanjut ke konsep yang ketiga, yaitu konsep keilmuan. Nah, jadi manusia selain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia juga diberikan oleh Allah kecerdasan ilmiah. Wahyu perdana dari Al-Quran, di samping membuat deklarasi khalaqal insan, dia telah menciptakan manusia, juga telah mendeklarasikan alamal insan, dia mengajarkan kepada manusia. Konsep ini ada kaitannya dengan janji Allah tentang apa yang ada di langit dan di bumi diperuntukkan untuk umat manusia. Nah, lanjut lagi. Sekarang kita masuk pada pembahasan Islam sebagai simbol. Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti kata dari kata simbol itu sendiri. Jadi menurut Wikipedia, simbol berasal dari kata dalam bahasa Yunani simbalo, yang artinya melempar bersama-sama, melempar atau meletakkan bersama-sama dalam satu ide atau gagasan objek yang kelihatan, sehingga objek tersebut mewakili gagasan. Simbol dapat mengantarkan seseorang ke dalam gagasan masa depan maupun masa lalu. Simbol diwujudkan dalam gambar, bentuk, gerakan, atau benda yang mewakili gagasan. Nah, bingung kan? Jadi, sederhananya bahwa simbol adalah alat atau sesuatu yang digunakan untuk menyederhanakan sesuatu yang rumit atau sesuatu yang kompleks ataukah sesuatu yang abstrak menjadi konkret atau mudah dipahami. Biasanya diwujudkan dalam gambar, bentuk gerakan, atau benda yang mewakili suatu gagasan. Misalnya rasa cinta. Rasa cinta itu adalah sebuah perasaan yang susah dijelaskan karena masih bersifat abstrak. Nah, untuk memudahkan orang-orang mendefinisikan rasa cinta tersebut, maka disepakatilah gambar hati sebagai simbol dari rasa cinta tersebut. Jadi, ketika seseorang memberikan gambar hati kepada lawan jenisnya, itu berarti orang tersebut memiliki rasa cinta terhadap lawan jenisnya tersebut. Kita kembali ke materi. Menurut Ernest Cassirer, manusia tidak pernah melihat, menemukan, dan melihat dunia secara langsung kecuali melalui simbol. Manusia berpikir, bertindak, bersikap, dan berperasaan dengan ungkapan-ungkapan yang simbolis. Sedemikian eratnya manusia dengan simbol-simbol sehingga manusia disebut makhluk dengan simbol-simbol atau homo symbolicus. Manusia yang beragama dengan baik akan selalu menjauhi larangan dan melaksanakan perintah-perintah Tuhannya, sehingga dapat dikatakan bahwa beragama berarti menyerahkan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan dilakukan dengan simbol-simbol. Islam sebagai sistem simbol memiliki simbol-simbol tertentu untuk mengaktualisasikan ajaran agama Islam. Baik simbol yang dimaksud berupa perbuatan, kata-kata, benda, sastra, dan sebagainya. Sujud misalnya, bentuk simbolisasi atas kepasrahan dan penghambaan penganutnya pada pencipta. Sujud merupakan simbol totalitas kepasrahan hamba dan pengakuan secara sadar atas kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk pada materi
kebudayaan dan ruang lingkupnya. Definisi kebudayaan. Menurut istilah, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya budaya. Dalam bentuk jamak artinya adalah budi atau akal. Sehingga kebudayaan dapat didefinisikan adalah hal-hal yang merupakan hasil dari keseluruhan sistem gagasan, tindakan, cipta, rasa, dan karsa manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang semua itu tersusun dalam kehidupan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), budaya berarti pikiran, akal budi, adat istiadat sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, beradab maju, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar untuk diubah. Sementara kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Nah, jadi ini adalah beberapa definisi kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama yaitu E.B. Taylor. Jadi E.B. Taylor ini adalah orang yang pertama kali mendefinisikan tentang kebudayaan. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan kemampuan-kemampuan lainnya serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sementara itu, menurut Jacobs dan B.J. Sturm, kebudayaan mencakup keseluruhan yang meliputi bentuk teknologi, sosial, ideologi, religi, dan kesenian, serta benda yang kesemuanya merupakan warisan sosial. Menurut Kuncroningrat, jadi Kuncroningrat ini adalah bapak antropologi dari asal Indonesia. Menurut beliau, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Menurut perspektif strukturalisme, jadi teman-teman silakan cari apa itu strukturalisme. Menurut perspektif strukturalisme, memandang kebudayaan sebagai produk atau aktivitas nalar manusia. Kebudayaan memiliki kesejajaran yang juga merupakan produk dari aktivitas nalar manusia. Sumber kebudayaan adalah nalar manusia atau human mind. Menurut perspektif evolusionistik, teman-teman juga silakan cari apa itu evolusionistik. Menurut perspektif evolusionistik, kebudayaan merupakan cipta rasa dan karsa manusia atau kelakuan dan hasil kelakuan. Kebudayaan mengandung 3 hal utama. Yang pertama adalah tata budaya kelakuan, yang kedua kelakuan, dan yang ketiga hasil karya kelakuan. Nah, jika kita perhatikan beberapa definisi kebudayaan dari beberapa ahli tersebut, hampir semua definisi kebudayaan itu sama, yaitu keseluruhan yang kompleks. Namun, yang membedakan dari definisi kebudayaan tersebut adalah sumber atau dari mana keseluruhan kompleks tersebut diperoleh. Nah, menurut E.B. Taylor, bahwa keseluruhan kompleks tersebut atau pengetahuan-pengetahuan tersebut diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi manusia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang menjadi konsep kebudayaan tersebut, yaitu diperoleh dari manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut beliau bahwasanya pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan oleh manusia yang menjadi konsep dari kebudayaan itu didapatkan manusia hasil dari manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan seorang pertapa atau seorang yang hidup sendiri di dalam gua? Apakah orang tersebut memiliki kebudayaan? Nah, silakan teman-teman diskusikan ya. Sementara itu,
Menurut M. Jacobs dan B. J. Sturm, pengetahuan yang didapatkan manusia yang menjadi kebudayaan itu berasal dari warisan sosial. Nah, pertanyaan yang teman-teman perlu diskusikan lagi adalah, bagaimana dengan manusia pertama? Apakah manusia pertama memiliki kebudayaan? Kalau manusia pertama memiliki kebudayaan, siapa yang mewarisi pengetahuan-pengetahuan tersebut kepadanya? Kalau menurut Kunchroningrat, bahwa pengetahuan mengenai kebudayaan itu didapatkan manusia dari belajar. Pendapat tersebut hampir sama dengan perspektif kaum strukturalisme yang mengatakan bahwasanya pengetahuan-pengetahuan atau kebudayaan bersumber dari nalar manusia. Nah, jadi inilah 3 hal utama kebudayaan menurut perspektif evolusionistik. Yang pertama adalah tata budaya kelakuan. Tata budaya kelakuan adalah sistem budaya yang berisi gagasan, pikiran, konsep, nilai-nilai, pandangan, norma, undang-undang, dan sebagainya yang bersifat abstrak yang dimiliki oleh pemangku ide. Jadi di sini adalah kebudayaan itu masih berupa konsep atau masih bersifat abstrak. Yang kedua adalah kelakuan. Kelakuan adalah aktivitas para pelaku budaya seperti tingkah laku, berpola upacara-upacara yang wujudnya konkret dan dapat diamati. Jadi di sini budaya itu sudah mulai bersifat konkret atau dapat diamati. Kalau yang sebelumnya pada tata budaya kelakuan itu masih berupa ide-ide atau masih bersifat abstrak. Yang ketiga adalah hasil karya kelakuan. Hasil karya kelakuan di sini berwujud benda-benda, baik hasil karya manusia atau hasil tingkah lakunya yang berwujud benda-benda. Nah, jadi di sini kebudayaan sudah mulai lebih konkret lagi. Kalau yang tadinya masih sebatas ide, kemudian berwujud menjadi kelakuan, sedangkan yang ketiga ini yaitu sudah mulai berwujud sebagai benda-benda, artinya semakin konkret lagi. Nah, berdasarkan dari beberapa definisi kebudayaan, maka kita dapat mendefinisikan kebudayaan adalah sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide gagasan yang terdapat di dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan ini bersifat abstrak, sedangkan wujud dari kebudayaan tersebut adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Adapun contoh dari kebudayaan tersebut adalah pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lainnya. Dari keseluruhan wujud budaya tersebut, semuanya bertujuan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Nah, itulah tadi definisi dari kebudayaan. Sekarang kita masuk pada unsur-unsur kebudayaan. Jadi unsur-unsur kebudayaan itu ada 7. Yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua adalah mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan. Yang keempat adalah bahasa. Yang kelima adalah kesenian, yang keenam sistem pengetahuan, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah religi atau sistem kepercayaan. Nah, budaya itu terbagi 2, ada budaya kecil dan ada budaya besar. Budaya kecil adalah budaya yang berada pada suatu masyarakat yang lingkungannya kecil, dianut oleh beberapa orang saja atau juga disebut local culture. Sedangkan budaya besar adalah budaya yang dianut oleh banyak orang dengan skala kepenganutannya luas. Ketika budaya kecil dan budaya besar saling berhubungan melalui proses asimilasi, maka kemungkinannya budaya kecil tersebut akan tersisihkan atau terkalahkan oleh budaya besar. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi dari budaya besar tersebut begitu kuat dan luas sehingga dengan mudah dan cepat bisa masuk kepada budaya kecil yang dianut oleh hanya beberapa orang saja.
Nah, jadi sampai di sini dulu materi kuliah hari ini, dan ini adalah sumber-sumber pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan materi kuliah hari ini. Silakan teman-teman cari dan download lalu pelajari. Jadi dalam video tadi ada beberapa hal yang saya katakan untuk teman-teman diskusikan. Jadi teman-teman diskusikan itu, dan jawaban dari hasil diskusi tersebut silakan di-store pada WA group yang telah terbentuk. Oke, mungkin sekian dulu materi perkuliahan hari ini, lebih dan kurangnya. Dan kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.